Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada Pak Ustadz Haji Muhammad Ramli Cabe yang saya hormati, saya menyapa dulu ibu-ibu dari Majelis Taklim Baitul Makmur Kebun Cengkeh. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah. Kemudian ibu-ibu dari Babu Salam, bagaimana Ibu kabarnya? Sehat semua Bu? Alhamdulillah. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan nikmat kesempatan, sehingga kita bisa bermuajahah di tempat yang penuh barokah ini untuk thalabul ilmi bersama-sama masih dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya yang istiqomah. Mudah-mudahan kita semua tergolong orang-orang yang dapat syafaat yaumil qiyamah nanti. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu yang insya Allah dirahmati Allah, acara hikmah pagi pada pagi hari ini terselenggara atas kerjasama BKMT Kabupaten Manokwari dan RRI Manokwari. Pemirsa sekalian dimanapun Anda berada, marilah kita buka pengajian pagi hari ini dengan membaca umul kitab bersama-sama. Ilya hadiniyah wa ala kulli sholihah ila syafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Untuk selanjutnya pembacaan kalam ilahi yang akan dibawakan oleh Ibu Hairani Basir dan sari tilawah oleh Ibu Nur Asti. Surat yang akan dibawakan surat Al-Isra ayat 80 sampai 84. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Wa qul ja'al haqqu wa sahaqal batil. Innal batila kana sahuqa. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa
وشفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا حسرا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا Sadaqallahul Azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan katakanlah Muhammad, ya Tuhanku, masukkan aku ke tempat masuk yang benar dan keluarkan pula aku ke tempat keluar yang benar. Dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku. Dan katakanlah kebenaran telah datang dan yang batil telah lenyap. Sungguh yang batil itu pasti lenyap. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Sedangkan bagi orang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Dan apabila kami berikan kesenangan kepada manusia, niscaya dia berpaling dan menjauhkan diri dengan sombong. Dan apabila dia ditimpa kesusahan, niscaya dia berputus asa. Katakanlah Muhammad, setiap orang yang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing, maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, mudah-mudahan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, acara kita dari awal hingga akhir tidak ada halangan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita sama-sama mendengarkan tausiah, mari kita dengarkan dulu lantunan sholawat dari tim Rebana Baitul Ma'mur Kebun Cengkeh. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad.
على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. بشرى لنا نلنا المنى زل العنا وفالهنا يا نفس طيبي باللقاء يا خير قرني أعينا هذا جمال المصطفى لو نروه لهت لنا. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Menginjak acara kita yang kita tunggu-tunggu, yaitu Mauidhah Hasanah yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Haji Muhammad Ramli. Waktu dan tempat kami persilakan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihil lima uglik wal khatimi lima sabak nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala ali haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi sahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati dan saya banggakan Ibunda, hadirin jamaah pengajian Majelis Taklim Baitul Ma'mur yang berbahagia. Alhamdulillah, seragamnya bagus banget. Udah lunas? Belum? Alhamdulillah. Yang saya banggakan Ibunda Majelis Taklim Babus Salam Sawi, mudah-mudahan sehat semuanya Bunda.
para pendengar Radio Republik Indonesia Manokwari yang berbahagia. Alhamdulillah, pada pagi hari yang berbahagia ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga kita bisa hadir di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan niat baik kita dari rumah, langkah kaki kita dari rumah menuju majelis ini senantiasa ditulis dan dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan keharibaan junjungan Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi khatamul anbiya wa imamur rasul, penutupnya para nabi dan imamnya para rasul. Semoga kita semuanya yang hadir di majelis ini diakui oleh baginda Nabi sebagai umatnya, dan nanti pada yaumal qiyamah kita layak mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibunda, hadirin jamaah yang berbahagia, para pendengar Radio Republik Indonesia Manokwari, di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shallatil mar'ati khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha dakhalal jannah." Kata baginda Nabi dalam hadisnya, ada 4 kunci yang apabila dikerjakan dan diamalkan oleh setiap perempuan, setiap wanita, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Jadi kunci surga buat bunda semua ini gampang sekali, Bun. Ini cuma 4. Kata Nabi, asal 4 ini bunda jaga dengan baik, selalu dijaga, maka Allah berikan jaminan surga buat ibunda. Apa yang pertama? Idza shallatil mar'ati khamsaha. Yang pertama kata baginda Nabi, jangan pernah tinggalkan sholat 5 waktu. Ini yang pertama, kecuali halangan. Ya, ini pesan Nabi yang pertama. Asal kamu jaga sholat 5 waktu baik-baik, selama kamu senantiasa istiqomah menjaganya, maka Allah berikan jaminan surga buat ibunda. Ini yang pertama, idza shallatil mar'ati, jaga sholat 5 waktumu. Ini kan kadang-kadang kita prihatin ibu-ibu di zaman modern sekarang, Pak. Kadang-kadang dengan namanya ibadah sholat itu kadang-kadang dianggap gampang. Kadang-kadang kawinan acara di hotel habis isya. Kadang-kadang dandan dari habis maghrib. Pakai make up ini dan lain sebagainya. Pas diingatin sama laki, Bun, sholat maghrib berjamaah dulu yuk. Ya Allah Pak, tadi saya lupa ambil air wudhu. Ya wudhu lah Bu. Waduh, bagaimana ya Pak? Saya baru udah make up begini, udah dandan cakep begini. Mana lipstiknya 3 hari baru COD kemarin. Lah ini bedak-bedaknya juga yang bukan kelas kacang-kacangan, kan sayang Pak. Tuh, anggap gak ntar aja Pak, saya kodo abis acara tuh. Bahasanya enak banget ya. Padahal Nabi bilang jaga sholatmu, jaga sholat ya. Sampai di acara kadang ya, sampai jam 10 pulang, kadang lagi diingetin sama suami, Bunda sholat isya dulu yuk. Ya Allah Pak, ntar dulu ngapa, capek banget ini kaki. Tadi di kondangan mana berdiri, orang penuh banget, gak kebagian kursi katanya. Akhirnya duduk di depan TV nonton Indosiar, ketiduran.
Bangun-bangun mau subuh kaget, ya Allah saya belum sholat isya tuh. Nganggap gampang ini ibadah. Padahal Nabi nitip pesan asal kamu jaga ini sholat. Idza sholatil mar'ati khamsaha, jaga sholat 5 waktumu. Apa yang kedua kata Nabi? Wasomat syahroha, jaga puasa Ramadanmu. Jangan pernah tinggalkan ibadah puasa Ramadan kecuali dalam halangan. Ya, kalaupun nanti setelah selesai Ramadan jangan lupa dibayar. Itu puasa yang kita tinggalkan. Ini kadang-kadang suka lupa sama utang puasa. Nih juga repot ini kadang-kadang ibu-ibu. Masih bulan Muharram. Masih bulan Safar. Masih bulan Rabiul Awal. Mulu. Tahu-tahu sudah mau masuk Ramadan baru ngomong dah, ya Allah Ramadan ya dikit lagi. Mana utang puasa gue belum lunas tuh. Ya. Jadi jaga puasa Ramadanmu. Usai Ramadan kalau punya batal 3 segera bayar itu utang puasa. Yang punya batal 6 batal bayar itu puasanya 6. Jaga ini ibadah dengan baik kata Nabi. Ya. Jangan pernah tinggalkan ini ibadah dalam keadaan apapun kecuali halangan. Ya. Atau mungkin maaf ibunda berat mau melaksanakan atau menggantinya setiap hari enggak usah. Cukup diganti di waktu hari Senin dan Kamis. Sering saya sampaikan ini cara paling ganti ibadah batal puasa kita dengan cara puasa di waktu Senin dan hari Kamis. Tapi niatnya cukup 1 ya. Cukup niat kodok puasa Ramadan, enggak usah dicampur sama puasa sunnah Senin. Karena ibu laksanakannya di hari Senin, insya Allah dapat pahala puasa sunnah Senin. Jangan digabungkan, entar kalau digabungkan, entar giliran sholat juga digabungkan dah niatnya. Usolli fardhu sholati subuhi, duhri, asri, maghrib, isya. Allahu Akbar. Repot ibadah kalau begini. Ya. Wasomat syahroha kata Nabi. Ya, jaga ibadah puasamu. Yang merasa punya utang puasa berapapun jumlahnya, bayar segera. Jangan tunggu datang Ramadan baru mau bayar. Ya, mumpung masih diberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur, batal puasa dibayar. Kan yang namanya ajal kita enggak tahu. Kadang-kadang kita mau bayar puasa nanti 1 bulan sebelum Ramadan, itu niat kita baik. Tapi tiba-tiba Allah panggil kita. Pas belum tiba masuk ke Ramadan, sementara utang puasa masih ada. Kan repot nantinya. Ya. Mumpun diberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur sama Allah, punya utang puasa segera dibayar. Yang namanya kematian ini kan kita enggak ada yang tahu. Kecuali minta maaf. Seumpamanya Allah panggil kita, Allah cabut nyawa kita itu menurut abjad. Itu tidak ada persoalan. Kita mau bayar puasa kapan saja boleh-boleh saja. 2024 Allah perintahkan, hai malaikat maut, cabut ibu-ibu yang huruf A lahirnya pertama. Cari malaikat ke kota Manokwari. Cari Ibu Aminah, Ibu Aisyah, Ibu Ati, Ibu Ani, Ibu Ali, dicari semua sama malaikat. 2025 cabut yang huruf B kata Allah. Gampang kita tahu kapan masa kita meninggal. Cuma kan nanti yang kasihan Ibu Zainab terakhir. Yang huruf Z, Ibu Zainab, itu kan yang repot nanti terakhir. Karena semuanya udah pada mati, tinggal dia sendiri. Akhirnya gimana? Dia mandi sendiri. Dia kafanin badan sendiri. Dia jalan ke pasir putih sendiri. Lah orang udah pada habis kan. Ini yang repot. Nah maka mumpun diberikan nikmat sehat,
kuat bayar puasa, selesaikan itu, batal puasamu. Ya, wasomat syahroha. Ini yang kedua. Yang ketiga kata Nabi, wahafizat farjaha. Jaga kehormatan diri sebagai perempuan. Nih, sebagai wanita yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita setiap wanita senantiasa menjaga kehormatan diri kita sebagai seorang wanita yang menjadi kebanggaan keluarga, kebanggaan suami. Jaga kehormatan diri, jaga dengan sebaik-baik mungkin. Ini kadang-kadang ada ibu-ibu kadang-kadang kurang bisa jaga kehormatan. Laki berangkat cari nafkah, cari kerja, kadang-kadang ada tukang kredit nawarin barang, padahal laki nggak ada di rumah. Bu, panci, bu, panci. Oh iya bang, silakan bang, sini bang, masuk bang, di dalam aja bang, biar gampang milihnya tuh. Padahal laki kagak ada di rumah. Pantas nggak kira-kira? Enggak. Jaga kehormatan diri sebagai seorang wanita, maka kata Nabi, setiap wanita yang mampu menjaga kehormatan dirinya, maka Allah Subhanahu wa taala berikan jaminan surga untuknya. Yang terakhir kata baginda Rasul, wa ata'at zaujah, senantiasa taat dan patuh kepada suami. Selama perintah suami itu dalam ibadah, dalam ketaatan kepada Allah, maka tidak ada alasan untuk kita membangkang atau menolaknya. Wa ata'at zaujah, taat patuh sama suami. Pertama kita taat kepada Allah, setelah itu taat kepada Rasulullah, jangan lupa taat kepada suami. Selama itu perintah suami dalam masalah ketaatan kepada Allah, maka kerjakan apa yang diperintahkan suami. Jangan menolak apalagi membangkang, kecuali minta maaf hal-hal yang dalam kemaksiatan. Boleh ibu larang, boleh ibu nolak. Seumpamanya pagi-pagi tiba-tiba suami ibu bangun, bilang sama ibu, bu mau kemana? Mau ke pasar Sanggeng pak, belanja. Oh iya bu, kebetulan saya nitip, ntar kalau ibu habis belanja jangan lupa mampir di kios yang dekat lapangan Sanggeng. Itu banyak sekali orang-orang jual nomor di situ. Nih saya nitip, kebetulan tadi malam bapak mimpi kaki kegigit ular. Ular itu angkanya sekian, bagus bu, saya yakin keluar. Ini boleh ibu bilang, pak mohon maaf pak, kalau yang lain bapak perintahkan sama saya, insya Allah saya mau. Tapi kalau dalam hal ini bu, pak saya mohon maaf, saya tidak akan pernah melakukan ini. Dan saya tidak ingin anak-anak kita makan dari uang-uang hal yang semacam ini. Ya, ini boleh kita tentang, boleh kita lawan. Karena apa? Maksiat. Tapi selama itu dalam ketaatan kepada Allah, maka laksanakan itu perintahnya. Maka inilah 4 kunci yang diberikan Nabi kepada setiap kita kaum wanita. Begitu mudahnya 4 kunci ini. Asal mudah saja kita lakukan, ikhlas saja kita laksanakan, insya Allah surga jaminannya. Ini kuncinya. Beda dengan laki-laki. Bapak-bapak, masya Allah, banyak sekali urusannya, banyak sekali tugasnya, banyak sekali yang harus diselesaikan. Ibu asal 4 ini saja kata Nabi, bunda bisa jaga baik-baik, dakhalatul jannah, Allah masukkan ibunda ke dalam surga. Maka mudah-mudahan lewat 4 poin ini bisa menjadi renungan buat saya dan kita semuanya, khususnya buat ibunda yang hadir di sini dan seluruh para pendengar RRI, untuk bagaimana bisa senantiasa menjaga sholat 5 waktu, menjaga ibadah puasa Ramadan, senantiasa menjaga kehormatan diri sebagai wanita
Dan yang terakhir, senantiasa taat dan patuh kepada suami. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita penghuni surganya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Ibunda, para pendengar Radio Republik Indonesia Manokwari yang berbahagia, inilah sedikit yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga ada manfaatnya. Sebelum saya tutup majelis ini dengan doa, saya persilahkan kepada ibunda yang mungkin ingin bertanya. Saya persilahkan dengan hormat. Terima kasih. Silakan ibu-ibu yang mau bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin memperkenalkan diri ya ibu-ibu. Saya Ibu Hajah Misnatun dari Majelis Taklim Baitul Makmur di Kebun Cengkeh Marina Ibu. Iya, Irman Jaya, maksud saya Irman Jaya. Mohon izin Pak Ustadz, mohon mau tanya bagaimana sebenarnya kita sebagai seorang wanita bisa menjaga istiqomah di dalam menjalankan ajaran agama yang kita anut, yaitu agama Islam. Mohon penjelasan ya Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, para pendengar Radio Republik Indonesia Manokwari yang berbahagia, istiqomah adalah sebuah amalan yang apabila kita mengamalkan dalam kehidupan kita, maka dia bisa menghadirkan kekaromahan dalam diri kita. Makanya para ulama mengatakan al-istiqomah ainul karomah. Istiqomah itu bisa menampakkan sebuah kekaromahan. Nah, begitu pentingnya kita untuk istiqomah dalam beragama, dalam mengamalkan agama, dalam melaksanakan perintah Allah ini. Karena di setiap apa yang kita laksanakan, kita istiqomahkan dalam melaksanakannya, semuanya akan berdampak kepada kita. Dan itu semuanya akan menghadirkan kebaikan bagi orang-orang yang senantiasa selalu istiqomah. Memang ini istiqomah ini berat Bu. Karena kadang-kadang yang menggoda kita itu adalah iblis. Kadang-kadang tiba waktu subuh, iblis itu sudah datang ke telinga kita. Udah Bu, tarik lagi selimut, udah gak usah bangun. Ngapain, masih bisa sholat, masih ada subuh besok. Iya juga tuh. Padahal kita sudah niat pengen banget. Cuma kadang-kadang iblis ini benar. Pengen banget bagaimana orang gak istiqomah karena tahu ini iblis. Orang kalau sudah istiqomah melaksanakan sholat subuh, keutamaannya begitu luar biasa. Makanya dia mencoba agar bagaimana orang enggak istiqomah dalam melaksanakan agama. Maka begitu pentingnya kita untuk senantiasa istiqomah. Dan untuk melaksanakannya ini perlu yang namanya belajar atau pelan-pelan. Ya, hijrah itu sangat dianjurkan. Ya, kita hijrah dari sesuatu yang tidak baik menjadi baik, ya. Kemudian kita berangkat kepada keistiqomahan dalam beragama. Kita pelan-pelan, ya. Sampai kadang-kadang ada aja namanya orang istiqomah tapi sampai hari ini orangnya kagak istiqomah. Karena memang berat. Karena memang ada saja godaannya. Kadang kita mau istiqomah baca Quran setiap habis maghrib kita sudah niatin. Tiba-tiba ada saja godaan yang datang. Ya, ada saja kadang-kadang dari teman, ya, Bun yuk kita ini yuk, waduh, mau lagi baca Quran, ya Allah gimana, gue datang, wow, serba-serbi hati ngomong ya Allah. Ya, tapi ini penting kita untuk belajar istiqomah, maka itu perlu. Karena apa? Kalau kita sudah membiasakan istiqomah dalam melaksanakan dan mengamalkan dan mengerjakan amaliyah seluruh ibadah itu, maka dia akan menghadirkan keutamaan yang besar bagi orang yang mengamalkan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi tetap harus selalu butuh proses pelan-pelan, tidak usah gaspol, ya. Habis maghrib langsung baca Quran 5 juz. Biar dibilang ini. Besoknya kagak. Sampai ketemunya lagi Ramadan baru buka lagi. Ya.
Kan repot, lebih baik satu ain tapi istiqomah ya. Besok satu ain, besok satu ain, besok satu ain, tapi istiqomah terus ya. Itu jauh lebih baik ya. Ketimbang gaspol 5 juz tapi kemudian libur sampai ketemu lagi nanti Ramadan ya. Itu harapannya nanti Ramadan hatam, tahu-taunya kagak-kagak juga. Kapan mau selesai? Nah, makanya perlu yang namanya istiqomah ini kita tanamkan di dalam diri kita untuk belajar mengamalkan ibadah. Karena dia akan menghadirkan keutamaan yang begitu luar biasa bagi orang yang mengamalkan agama itu sendiri. Terima kasih. Masih ada ibu-ibu yang mau bertanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa salah satu kunci surga untuk wanita soleha adalah taat pada suami. Bagaimana kita ingin masuk surga Pak Ustadz, tapi kalau sehari-hari kita melawan sama suami? Demikian pertanyaan saya Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana yang tadi sudah saya sampaikan Ibunda, kita harus selama perintah suami itu berada dalam ketaatan dan dalam ibadah kepada Allah, maka laksanakan, maka kerjakan. Karena itu ada kunci surga di situ untuk kita. Ya, selama itu semua dalam bentuk ibadah dan ketaatan kepada Allah. Ya, jadi jangan kita melihat dari sisi yang lainnya. Kita lihat dari sisi ketaatan yang diperintahkan suami kita ini semua ada nilai pahala di sisi Allah. Ibunda ibunda di rumah, kemudian suami pulang kerja lelah, ya. Ibunda siapkan air putih 1 gelas. Itu setiap air yang diteguk oleh suami ibunda, itu nilainya pahalanya luar biasa di sisi Allah. Ya, ada nilai pahalanya lantaran ibu menyiapkan air minum untuk suami. Akhirnya apa? Pulang dari pengajian RRI, habis ngaji sama Ustadz Ramli, karena sebentar lagi lakinya pulang jam 4:30, air 1 galon ditaruh di atas meja. 1 galon ditaruh di atas meja. Lakinya pulang nanya, "Bunda, ya Pak, ada apa?" Lah, ini air galon siapa? Buat ayah. Lah, banyak amat. Tadi saya habis ngaji sama Ustadz Ramli. Katanya setiap air yang diminum oleh suami yang diberikan oleh istri itu bernilai pahala. Saya ingin pahala saya banyak bang. Lah bukan begitu juga bun, emangnya saya ikan mujair apa? Air sampai 1 galon begini. Jadi intinya ibunda, jangan sekali-kali kita membantah kepada suami selama itu perintahnya dalam ketaatan kepada Allah. Jadi semuanya itu bernilai pahala ibunda kalau ibunda melaksanakannya, kalau ibunda mengamalkannya ikhlas karena Allah. Ini kuncinya. Ya, jadi setiap amalan yang kita kerjakan selama itu diperintahkan semua sama suami, kemudian kita mengerjakannya, kita melaksanakannya, maka dia bernilai pahala. Ya. Jadi jangan dianggap ya, kemudian kita menganggapnya biasa-biasa saja. Allah kadang marah juga sama kita. Karena apa? Karena kita enggak taat. Ya. Suami ngajak sholat berjamaah, kadang-kadang kita bilang, "Oh gak, nanti aja bang, abang aja duluan." Tahu-tahu laki sudah sholat, kita ketiduran. Sementara kan suami ngajak ini karena nanti suami punya tanggung jawab di hadapan Allah. Jadi usahakan ibunda selalu belajar ya untuk bagaimana bisa mentaati apa yang diperintahkan suami selama itu perintahnya semua berada dalam ketaatan kepada Allah. Bunda, seandainya sujud kepada manusia itu diperbolehkan, maka mungkin Allah akan memerintahkan kita perempuan untuk sujud kepada suami. Namun tidak boleh sujud kepada antar sesama manusia, tidak dibolehkan. Ya, maksudnya apa di sini? Saking kita harus memuliakan suami.
ya, dalam arti kata semuanya selama berada dalam ketaatan kepada Allah. Tapi kalau sudah keluar jalur ke dalam kemaksiatan dan lain sebagainya, silakan, boleh ibunda untuk tidak mentaatinya karena memang sudah keluar daripada jalur apa yang diperintahkan oleh Allah. Saya rasa begitu bunda, belajar dan terus belajar untuk menjadi istri yang soleha, karena istri yang soleha adalah perhiasan dunia yang akan menghantarkan kita semuanya masuk ke dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Baik, ibu-ibu mungkin mengingat waktu, jadi sesi tanya jawab saya akhiri. Kemudian selanjutnya doa, saya mohon Pak Ustadz untuk memimpinnya. Baik ibunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demi sempurnanya majelis ini marilah sama-sama kita takhtimkan dengan doa. Semoga Allah berkahi, Allah rahmati kita semuanya. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Innallaha ghafurur rahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala ali haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Allahumma ghfir lana zunubana wali walidina wali masyaikhina wali jamil ustazina wali jamil muallimina wali jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma nawwir qulubana bil iman, Allahumma nawwir qulubana bil Islam, Allahumma nawwir qulubana bil Quran, Allahumma ja'al auladana wa auladatina min ibadikas solihin, min ibadikas solihin, min ibadikas solihin. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina wa qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ustadz yang telah memberikan kita Masya Allah ilmu yang bermanfaat pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmahnya dan menjalankannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang insya Allah dirahmati Allah, mari kita dengarkan kembali lantunan solawat dari tim Rebana Baitul Rahman. Silakan Ibu. Salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidi lillah. Bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah.
tasenggo penganten anyar. Cah angon penek no blimbing kuwi lunyu penek no nganggo basuh dodo tira nganggo basuh dodo tira. Dada tira kumi terbedaheng pinggir tandamana slumatana kanggo sepa mengko sore mumpung padang rembulane mumpung jembar kalangane sun sura iyo. Salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi alil badri ya Allah bi alil badri ya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dengan berakhirnya sholawat maka berakhir pula kegiatan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ibu-ibu yang insya Allah dirahmati Allah, sebelum tutup bolehkah saya berpantun Ibu? Boleh. Baik, saya akan berpantun Ibu. Siang hari makan kuaci, makan bareng sama Ibu terkasih. Cukup sekian acara hari ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Ibu Dewi pergi mengaji, pulang-pulang bawa bingkisan. Saya akhiri acara hari ini, terima kasih dan semoga berkenan. Baik ibu-ibu, sebelum saya tutup, apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kesempurnaan hanya milik Allah. Mari kita tutup majelis ini dengan membaca doa wal asri dan doa kafarat majelis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.